Kali ini gue pengen sharing eh, strategi atau cara yang biasanya gue pakai ya. Kalau misalkan gue itu di keadaan yang sangat tidak mengenakan gitu. Dan kebetulan tahun ini pun ada momen seperti itu juga gitu, kayak ada sempat gue patah hati gitu loh, kehilangan orang yang gue cintai, terus gue juga kehilangan pekerjaan gue, dan gue juga kehilangan benda yang sangat gue sukain banget, yang gue sayang banget gitu. Kehilangan jam tangan G-Shock gue yang gue sayang banget, karena itu unik, itu kecil gitu, walaupun G-Shock tapi kecil. Kayaknya G-Shock seri One ADR gitu deh. Nanti gue coba sisipin kalau misalkan ada gitu. Dan apa ya, kayak tahun ini tuh lumayan banyak banget gitu yang mengguncang, dan sesuatunya tuh semuanya tiba-tiba gitu, di luar prediksi gue, dan memang tidak ada di prediksi gue juga sih gitu. Jadi memang benar-benar semuanya tuh bersamaan di tahun ini gitu. Dan gue tuh selalu mencoba berpikir sesuatu yang berbeda gitu. Kayak gue selama ini merasa bahwa kekuatan gue itu, ketangguhan gue itu berasal dari ikhlas sama bersyukur gitu. Gue selalu mencoba untuk melihat segala sesuatu tuh dari sudut pandang yang berbeda. Kayak kalau orang biasa mungkin berpikir tuh ikhlas sama bersyukur tuh malah melemahkan gitu ya kan, tapi malah menurut gue itu menguatkan banget. Kayak di saat gue sekarang ngalamin semuanya, gue tuh masih tetap yakin gitu ya, bahwa apapun yang terjadi di hidup gue, walaupun hal-hal itu tidak mengenakan, gue tuh selalu percaya itu yang terbaik gitu. Karena gue pun selama ini tuh selalu berusaha menjalani hidup gue sebaik mungkin, dan selalu memperlakukan orang juga sebaik mungkin. Jadi terlepas bagaimanapun jalannya, gue selalu percaya ini akan mengarahkan gue pada sesuatu yang baik gitu, pada perbaikan, pada apa ya, sesuatu yang gue tuh percaya gitu, bahwa dalam hidup gue itu selalu ada campur tangan alam semesta dan Tuhan gitu. Dan gue selalu percaya rencana Tuhan dan alam semesta itu selalu terbaik dan baik gitu. Dan makanya gue juga bakal jalanin sebaik mungkin. Dan gue pun percaya ketika gue ikhlas, benar-benar ikhlas ya sama apapun yang terjadi di hidup gue, segala sesuatunya itu akan diganti dengan yang lebih baik gitu. Atau sesuatu itu tuh gue belum tahu, tapi gue yakin pasti ada hal baik di situ gitu. Dan selama ini pun gue menjalani hidup tuh seperti itu gitu, bahwa pada akhirnya tuh apapun yang gue pikirkan, bagaimana prasangka gue terhadap sesuatu, yang dimana gue selalu memilih prasangka yang positif, itu tuh hasilnya positif gitu. Tapi syaratnya harus ikhlas dulu. Dan mungkin itu sih yang mungkin buat orang-orang berat ya, tapi bedanya tuh kalau gue yang ngomong ke diri gue sendiri gitu, bahwa gue mau belajar untuk ikhlas sama apapun. Terkadang banyak hal itu
kemelekatan itu ya susah dilepaskan kan karena sulit untuk ikhlas gitu. Kayak misalkan contoh deh, misalkan lu relationship sama orang nih lama, kan tentu lu ngerasa udah ngasih waktu, ngasih kasih sayang, ngasih energi dan lain-lain. Nah, misalkan ternyata hubungan lu toksik atau pasangan lu toksik, kalau misalkan lu nggak ikhlas, lu nggak mencoba untuk tulus, maksudnya lu melupakan yang sudah lu berikan, ya sudah lah gitu, toh gue tulus juga, ya lu bakalan ngerasa sayang untuk ninggalin hubungan ini karena hanya ya lu nggak ikhlas gitu untuk merelakan semua yang udah lu kasih gitu kan. Nah kalau gue tuh tidak mau terjebak sama apapun gitu, termasuk kayak terjebak sama rasa sedih, terjebak sama keterpurukan. Maksudnya gue tetap merasakan, tapi gue tuh akan selalu mencoba untuk mengelolanya gitu. Jadi bukan berarti gue tuh dengan semua kehilangan itu gue nggak sedih, gue nggak stres. Gue tetap ada sedih dan stresnya, cuman jangka waktunya tuh lebih cepet gitu. Kayak gitu. Terus termasuk ketika ya gue kehilangan, kalau gue kehilangan materi yang bentuknya materi, itu gue masih, itu lebih cepat lagi gitu, karena gue tuh selalu percaya ketika gue berusaha, kalau rezeki itu pasti akan selalu ada gitu. Cuman yang mungkin mengagetkan itu kan masalah kerjaan gitu, karena kayak buat gue tuh lebih pusing udahan kerja daripada udahan relationship, karena bukan masalah duitnya, tapi masalah gue tuh sangat serius untuk sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab ke hidup dan diri gue sendiri gitu. Kerjaan tuh hubungannya sama tanggung jawab ke diri gue sendiri, maksudnya kayak gitu. Terus kalau misalkan patah hati, ya sedih sih, cuman gimana ya, gue tuh selalu punya boundaries ya, dan juga gue tuh bukan selalu tahu deh, gue tuh punya kayak mindset dimana kayak ada beberapa bagian di hidup gue yang memang gue pasrahkan 100% sama Tuhan dan alam semesta gitu. Jadi, dan itu termasuk kayak jodoh gitu, itu tuh sudah termasuk hasil jodoh, itu udah termasuk juga gue pasrahin gitu. Jadi apa ya, terkadang tuh menurut gue ya, kadang segala sesuatu yang buruk terjadi itu selain memberikan pelajaran, kebijaksanaan, juga melatih diri kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh misalkan jadi belajar ikhlas gitu, belajar merelakan, belajar untuk tenang di kondisi terburuk. Bahkan orang yang gak baik pun menurut gue, ketika kita bertemu orang yang gak baik, itu tuh memberikan kita pembelajaran dan pembelajaran kehidupan juga. Karena kan jadi kita tuh belajar untuk menjadi baik atau menjadi lebih baik, karena kita belajar untuk gak seperti dia, kita belajar untuk tidak melakukan yang dia lakukan, kayak gitu. Dan kalau bersyukur itu sebenarnya, kalau gue tuh bersyukur tuh udah sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang kayak ada syaratnya gitu kan. Kebanyakan orang tuh bersyukur kalau misalkan udah ini dapat ini. Kalau gue tuh bersyukur memang dengan segala sesuatu yang sudah diberikan sama Tuhan dan alam semesta gitu sih. Kayak jadi nggak ada minimum, nggak ada syaratnya. Apapun yang diberikan ke gue akan belajar untuk bersyukur dan berterima kasih gitu. Terlepas apapun itu,
karena menurut gue pembelajaran hidup tuh selalu ada gitu, hikmah tuh selalu ada, hal positif itu sebenarnya selalu ada, cuman gimana kitanya mau nyari atau enggak gitu, karena pasti selalu ada kayak gitu. Dan gue pun ngerasa di hidup gue tuh banyak banget keajaiban gitu ya, dan terlepas dari kehilangan-kehilangan tadi yang gue sebutin di tahun ini, gue juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa juga gitu, sesuatu yang sudah lama gue gue impikan akhirnya tuh realisasi juga di tahun ini gitu. Dan gue mendapatkan banyak kebaikan juga sih di tahun ini gitu. Jadi terlepas, gue tuh selalu berusaha untuk berpikir jernih gitu, berpikir dengan kepala dingin apapun yang terjadi di hidup gue, karena menurut gue tuh nggak mungkin hidup tuh cuma satu sisi, pasti ada dua sisi gitu. Jadi maksudnya terlepas gue sekarang misalkan lagi sedih gitu, banyak kehilangan ini, gue nggak, banyak hal yang nggak bisa gue dapet, tapi pasti ada hal positifnya juga gitu. Gue tuh selalu mencoba untuk bisa melihat gambaran besarnya gitu. Dan menurut gue yang namanya perubahan itu suatu yang pasti ya dalam kehidupan. Jadi gue tidak mau gue tidak mau terlalu berlarut-larut gitu. Gue tuh selalu berusaha memprioritaskan ketenangan batin dan kedamaian jiwa gue gitu loh, untuk masalah apapun. Jadi gue juga selalu memilih pertemanan hati dan selalu berusaha memberi judul yang baik gitu untuk apapun yang terjadi di hidup gue kayak gitu. Dan itu tuh sesuatu yang gue lakukan sendiri dan gue temukan sendiri gitu. Maksudnya nggak ada yang ngajarin gue tentang hal ini gitu. Dan gue pun suka bereksperimen, kayak misalkan ketika gue misalkan ngelihat hidup gue dari kacamata yang negatif, ya hidup gue juga terasanya negatif, dan sebaliknya gitu. Ketika gue pakai kacamata positif, hidup gue jadi lebih positif. Suatu kan berasal dari mindset ya, kayak gitu sih. Terus itu juga yang bikin gue tuh selalu bisa dan cepat bangkit gitu. Tips lainnya mungkin karena gue tuh selalu menghindari mental korban ya, playing victim. Jadi kalau terjadi sesuatu, gue nggak pernah nyari-nyari untuk gue salahin gitu. Gue nggak nyalahin Tuhan, gue nggak nyalahin takdir, gue nggak nyalahin orang lain, gue nggak nyalahin orang-orang yang terkait, gue nggak nyalahin diri gue juga gitu. Jadi supaya gue juga lebih punya kendali gitu atas hidup gue, dan solusinya juga lebih banyak ketika gue tidak mencari kambing hitam dari suatu peristiwa gitu. Karena sebenarnya ketika lu benar-benar coba berpikir ya, lu selalu punya kontribusi atas apa yang terjadi di hidup lu gitu, kalau lu mau berpikir lebih jernih. Jadi maksudnya nggak ada lu tuh menjalani kehidupan orang lain gitu, bahwa siapapun lu, apapun yang lu kerjakan sekarang ini, siapapun lu saat ini, itu tuh pasti ada kontribusi lu yang lu sendiri yang membawa lu ke sini gitu. Seperti itu. Dan gue juga ngerasa bahwa gue memang tidak mau gue tuh sangat menghindari banget ya kayak benci. Jadi gue yang menghindari kayak gitu. Jadi maksudnya gue tuh selalu memilih pemikiran yang membuat gue itu damai gitu, buat jiwa gue damai, hati gue damai, pikiran gue juga damai kayak gitu. Kan kalau misalkan kadang kalau kita nyari sesuatu yang untuk disalah-salahin kan sebenarnya
kita tuh ngerasa jadinya tuh penyebabnya tuh nggak ada diri kita, jadinya tuh kayak solusinya tuh sulit kan, karena kita nggak mungkin ngendaliin sesuatu yang di luar diri kita gitu sih, kayak gitu. Terus dan karena gua juga selalu belajar buat ikhlas, buat tulus, buat bersyukur, itu yang bikin gue itu, menurut gue ya, gue itu mentalnya jadi lebih bagus gitu daripada orang yang selalu obsesi gitu, selalu misal perfeksionis sama semua hal. Maksudnya kalau mereka tuh kan dikasih nggak enak tuh udah bisa langsung nyerah, bisa langsung down. Nah kalau gue tuh enggak gitu, antara gue tetap maju terus ataupun ya kalaupun gue down tuh sebentar kayak gitu. Dan bahkan walaupun di hidup gue itu memang nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada siapa-siapa dalam artian gue tuh nggak punya pasangan gitu kan. Kalau orang kan mungkin maksudnya mikir di keadaan terpuruk tuh mungkin mikir gimana ya gitu, nggak punya pasangan. Nah, kalau gue sih nggak ya, gue mikirnya kalau misalkan gue sendiri pun ya kalau lagi ada masalah gue akan coba untuk membereskannya gitu, kayak gitu. Dan sejauh ini ya, hasil dari cara berpikir gue yang kayak gitu memang selalu jadinya tuh mengarahkan gue ke hal-hal yang baik gitu. Kayak gimana ya, gue ngerasa segala sesuatu tuh walaupun buruk itu tuh kadang kayak skenario gitu sih, kayak kadang tersesat pun kan ya, ketika kita ngerasa tersesat bisa jadi kan kita tuh tersesat di jalan yang benar atau di jalan yang baik juga gitu. Dan menurut gue ya, kuncinya untuk mendapatkan solusi itu adalah tenang ya. Ketika tenang, ketika pikiran kita dingin, itu kepala dingin maksudnya, kita tuh bisa lebih punya banyak solusi karena pikirannya lebih jernih gitu loh. Makanya gue kalau di keadaan-keadaan yang malah semakin buruk keadaannya, gue tuh malah berpikir bagaimana gue itu harus semakin tenang kayak gitu. Jadi privilege juga sih menurut gue, karena gue jadi belajar untuk lebih tenang kayak gitu sih. Dan terkadang dengan tenang itu kita tuh bisa membuat keputusan dengan pertimbangan yang matang gitu, dan keputusannya tuh biasanya lebih bijaksana. Dan gue juga selalu fokus ke win-win solution ya, gue selalu pengen yang terbaik buat semuanya, buat gue dan buat semua orang, semua yang terkait juga gitu, kayak gitu. Dan gue merasa segala sesuatu yang terjadi itu membuat gue semakin lebih mudah untuk mengikhlaskan gitu, karena sering latihan